Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladzina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin wa ba'du. Yang kami hormati segenap para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wa khusubidzikri takdir sahibul bait Ustadz Budi, seluruh jajaran pengurus IKABA Jawa Barat dan seluruh anggota IKABA yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, masih diberi nikmat waktu luang, ya, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa saling bersilaturahim, saling kita berkumpul bersama. Ya, mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita, setiap putaran roda kendaraan kita menuju ke tempat ini, setiap tapaknya, setiap putarannya akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan mempermudah langkah-langkah kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semoga apa yang telah kita lakukan pada kesempatan malam hari ini tentunya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari amal-amal soleh yang terima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya cuma disuruh untuk memberikan motivasi, bukan ceramah. Ya, mungkin ada dua hal yang paling penting untuk kita motivasi pada hari ini. Ya, bagaimana kemudian perkumpulan kita ini, organisasi kita ini menjadi satu tempat wasilah tentunya kepada kita. Yang pertama untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang paling penting, karena setiap apapun yang semakin mendekatkan kita dengan Allah itu insya Allah bernilai barakah di dalamnya. Yang kedua tentunya mudah-mudahan majelis yang seperti kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi majelis yang insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita untuk tetap yang pertama mengabdi kepada guru-guru kita, menyampaikan doa-doa terbaik untuk guru-guru kita, dan mudah-mudahan ini tentunya kelak akan menjadi satu asbab, satu penyebab ya, yang akan menyebabkan kita bisa berkumpul dengan guru-guru yang sangat kita cintai, ya, berkat keberkahan ilmunya. Karena dalam satu hadis yang nilainya itu mutawatir, ya, kelak di akhirat itu almar'u yusaru ma'aman ahabbah, ya, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya, hadis ini sebenarnya memang latar belakangnya itu kan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah menjelaskan tentang hari kiamat. Tiba-tiba ada seorang Arabi, orang Arabi itu orang pedalaman, yang kemudian dia bertanya kepada Nabi, mata sa'a, kapan hari kiamat itu? Karena Nabi hanya menjelaskan tentang kiamat, tapi tidak menjelaskan waktunya kapan kiamat itu. Ya, sehingga Arabi ini kemudian bertanya kepada Nabi di tengah-tengah beliau khutbah, sehingga bertanya beberapa kali itu sebenarnya Nabi tidak menjawab gitu.
analisa para sahabat ketika itu beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Nabi lam yasma, tidak mendengar. Yang kedua, analisa para sahabat itu yasma wa kariha, sebenarnya mendengar, tapi karena beliau sedang berpidato, cuman beliau tidak mau menjawab itu. Tapi karena A'rabi ini terus bertanya, kemudian sampai para sahabat ketika itu mangkel gitu, karena Nabi sedang khutbah gitu. Maka akhirnya ditanya balik itu A'rabi ini oleh Nabi, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Ya tidak ada ya Rasulullah, kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kemudian keluar hadis ini, almar'u yuhsaruman ma'aman ahabba, atau antaman ma'aman ahbabta, dalam beberapa riwayat yang lain itu. Jadi ini yang kemudian memberikan satu kegembiraan yang sangat luar biasa kepada para sahabat ketika itu, ya, karena yang pada awalnya mangkel kepada A'rabi ini, tapi berkat A'rabi ini kemudian hadis ini menjadi mutawatir gitu, karena diriwayatkan oleh banyak para sahabat ketika itu. Sampai-sampai Anas bin Malik itu mengatakan begini, ibadahku itu kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab sangat jauh sekali, dibandingkan dengan Abu Bakar ya tentu sangat jauh sekali, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata beliau, saya masih mempunyai harapan kelak di surga masih membersamai mereka. Kenapa? Karena aku mencintai mereka semua. Mudah-mudahan cinta ini juga yang insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah pada tingkat dan tempat kedudukan yang mungkin tidak bisa dicapai dengan ibadah-ibadah kita, dengan sholat-sholat kita, dengan puasa-puasa kita, dan dengan ibadah-ibadah kita yang lain, yang hanya kita bisa capai dengan cinta. Nah, disinilah pentingnya kita membangun majelis-majelis seperti ini yang menjadi wasilah untuk ketersambungan kita dengan guru-guru kita. Harapannya sekali lagi hanya untuk itu. Bagaimana kelak nanti mudah-mudahan kita dengan mencintai guru-guru kita, kelak kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran cinta di hati kita ini dengan mereka, para guru-guru kita, para ulama tentunya, para sahabat, para anbiya. Disinilah pentingnya kita membangun kecintaan kita kepada orang-orang soleh, ya, terutama kepada guru-guru kita. Dan yang ketiga, ya, mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini tentunya terus menjadi satu penyemangat kepada kita untuk terus membangun ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ma'hadiyah, ya, karena ini sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, ya. Bahkan ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat innama, ya. Kalau di pondok dulu kita ngaji nahwu itu, innama itu dikenal sebagai Ustaz? Adatul hasr, ya. Adatul hasr itu maksudnya satu kalimat yang didatangkan untuk menjitukan satu maksud dan meniadakan maksud-maksud yang lain. Artinya seakan-akan di sini Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan bahkan diksi di dalam ayat ini Allah menggunakan ikhwatun. Ikhwatun itu kalau di dalam bahasa Arab sebenarnya dipakai untuk saudara yang diikat oleh darah gitu. Jadi ikatan darah. Sementara ikatan antara orang-orang beriman itu biasanya kalau dalam bahasa Arabnya dikenal menggunakan ikhwanun, ya, saudara seiman. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyetarakan persaudaraan di antara orang-orang beriman itu bahkan setara dengan persaudaraan yang diikat dengan darah gitu. Atau bahkan lebih. Ya, kenapa? Karena persaudaraan yang diikat dengan keimanan itu, ya, persaudaraan yang diikat dengan darah tanpa kemudian diikat dengan persaudaraan iman itu tidak ada artinya. Maka hakikat persaudaraan itu sebenarnya adalah hakikat saudara yang hanya diikat oleh nilai-nilai keimanan. Oleh karenanya di sini Allah menggunakan innama gitu. Karena orang bersaudara bersaudara darah, tapi beda keyakinan, terputus hubungannya, tidak bisa saling mewaris, tidak bisa saling menjadi wali dan sebagainya gitu. Jadi disitulah gambaran persaudaraan kita itu, ya, ikhwatun fa aslihu, maka
damaikanlah di antara saudara kalian itu. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara orang-orang beriman itu tetap ada potensi-potensi untuk saling bermusuhan. Ya, terutama kita pada saat ini sebentar lagi akan menghadapi pemilihan umum ya Ustaz. Jangan sampai kemudian beda pilihan itu menyebabkan kita pecah belah ya. Jangan sampai kemudian beda capres itu menyebabkan kita tidak saling menyapa. Ya, karena memang penting untuk kita waspadai potensi-potensi permusuhan ini. Ya, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Nabiullah Adam dari surga itu, pesannya wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Jadi diingatkan sebenarnya Nabiullah Adam itu nanti kelak di antara kalian itu ba'dukum li ba'din adu, akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Tentu pesan Allah ini untuk kita waspadai ya, terutama di dalam masa-masa yang sangat sensitif ini. Mari kita perkokoh terutama ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah ma'hadiyah kita, terutama di antara para alumni ya, bahwasanya perbedaan dalam pilihan politik terutama itu sesuatu yang wajar sajalah, nggak usah kita perbesar gitu ya. Itu adalah hak-hak politik masing-masing gitu. Jangan sampai kemudian apalagi persoalan itu kita bawa ke ranah organisasi sampai menyebabkan kita tidak hadir di dalam acara-acara seperti ini. Itu kan sangat naif sekali gitu. Oleh karenanya majelis-majelis seperti ini sekali lagi mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah kita ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah itu insya Allah akan menjadi satu penyebab turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya ayat ini ditutup oleh Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, mudah-mudahan tentunya majelis-majelis seperti ini menjadi sarana kepada kita untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk kita saling memberikan nasihat di dalam kebaikan ya, untuk saling kita memotivasi untuk peningkatan amal-amal ibadah kita, terutama sholat-sholat kita ya, karena terkadang terutama ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan kita, bahkan terkadang ibadah yang paling inti itu sering kali terlupakan ya. Ya mungkin kita masih sholat, tapi kualitas sholat itu yang perlu mungkin bagi kita sebagai santri itu tentunya harus lebih ya daripada yang lain. Jangan kemudian sholat-sholat kita itu hanya menjadi satu formalitas saja. Karena saya tadi sempat baca-baca di tafsir Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Walaupun mungkin penafsiran yang masyhur itu adalah sholatnya orang munafik ya, karena sholat sahun itu dimana orang munafik itu kemudian tidak sholat kecuali dilihat orang gitu. Ya, yang menguatkan penafsiran ini tentunya ayat sesudahnya alladzina hum yuraun. Cuman dalam beberapa penafsiran yang lain juga dikatakan sholat sahun itu juga bisa jadi adalah sholat yang tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, dan bahkan juga boleh jadi adalah sholat yang tidak khusyuk ya, sholat yang tidak khusyuk. Jadi ini tentunya harus menjadi bahan introspeksi kita ya. Alladzina hum an salatihim sahun, ini jangan-jangan kita masuk kepada golongan yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama gitu ya. Jadi lupa dengan sholatnya itu, walaupun penafsirannya sangat banyak ya. Teman, mudah-mudahan ya sekali lagi majelis-majelis seperti ini menjadi tempat kepada kita untuk kita saling bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak berpanjang kalam. Mudah-mudahan yang sedikit ini juga memberikan keberkahan tentunya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum bima fi min salahil islami wal muslimin wa akhiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.